Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, ya kan? Mel di channel kesayangan kita semua. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini aku mau cerita ya sedikit aja. Kemarin itu temen aku barusan curhat ke aku tentang masalah rumah tangganya dia ya. Bukannya aku mau apa sih namanya gibah atau mau ngebuka aib orang gitu, enggak. Saya nyeritain ini juga udah izin sebelumnya sama beliau ya gitu. Dan justru beliau yang nyuruh saya untuk nge-share tentang ini supaya bisa buat jadi pembelajaran buat yang lain gitu. Ntar aku tutup pintu dulu ya. Tuh. Jadi guys, ceritanya gini. Teman aku itu kan apa ya, bisa dibilang ya ibu rumah tangga tapi dia berpenghasilan gitu. Nah, pada saat COVID dulu awal mulai melanda gitu kan, suaminya kan kena PHK, ya kan? Karena pada saat itu PHK besar-besaran kan gitu. Nah, setelahnya nganggur dong. Jadi si yang jadi tulang punggung si temen aku inilah gitu. Sebut aja namanya Mbak Mira ya. Gitu. Jadi si Mira ini yang mengcover akhirnya seluruh kebutuhan rumah tangga mereka gitu, mulai dari listrik, air, makan sehari-hari, kebutuhan anak, kebutuhan cuci mencuci, semuanya tuh. Terus, nah dari sinilah akhirnya bisa dikatakan ya borok-borok suaminya itu mulai terungkap ya. Setelah PPKM ya kalau nggak salah, setelah COVID itu PPKM kan, social distancing itu PPKM, pembukaan untuk umum mulai ini kan gitu. Nah ternyata selama ini suaminya itu nikah lagi secara diam-diam, ngakunya sih nikah lagi ya gitu, tapi secara sirih gitu. Tapi kalau menurut si perempuannya, tapi kalau menurut si suaminya itu sendiri, suaminya si Mira sendiri bilang katanya mereka nggak nikah sirih gitu, jadi mereka hanya bisa dikatakan ya berselingkuh di belakang Mira gitu tanpa adanya pernikahan. Udah gitu si perempuannya ini ternyata punya anak gitu dari suaminya si Mira, ya kan, sebut aja namanya Sally lah ya gitu. Nah si Sally ini punya anak dari suaminya si Mira, Anto ya gitu. Nah si siapa, entah bagaimana ceritanya dan tahu alamat si tempat tinggalnya si Anto sama si Mira ini dari siapa, si Sela itu nyamperin ke rumahnya si Anto sama si Mira yang notabene ya kan, yang notabene itu apa namanya, rumah itu tuh pemberian dari orang tuanya si Mira waktu mereka nikah ya gitu. Jadi Mira ini 3 bersaudara, dia udah saudara-saudari semua juga udah nikah, udah pada dikasih rumah masing-masing, ibarat kata bisa dikatakan jatah warisan lah gitu. Nah setelah itu si Mira nanya dong, pertama Anto tuh ngomongnya teman gini 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 gini, tapi Mira udah lihat dari gelagatnya itu udah curiga. Nah setelah itu semua baik-baik aja, terus Mira bikinin minum dong, namanya ada tamu kayak gitu. Nah pas mau nganterin minum ini pokoknya kayak drama sinetron ya kan. Pas mau nganterin minum ini tiba-tiba si siapa, Anto sama si Sally ini lagi berdebat gitu kan di ruang tamu gitu, tapi dengan nada suara yang apa ya, nada suara yang marah tapi ditekan gitu loh gitu. Sepertinya Anto ngalang-ngalangin ya biar Mira tuh nggak si siapa Sally ini biar nggak eh, ngomongnya itu biar nggak kedengeran gitu kemana-mana, biar nggak teriak-teriak gitu. Nah di
siapa, karena si Mira ini curiga, itu ya Mira mancing-mancing, mancing-mancing, ternyata kepancing. Akhirnya intinya dari situlah dia tahu kalau ternyata si Mira ini selingkuhan suaminya, selingkuhan si Anto gitu kan. Udah lah, ya kan, mereka berantem, ujung-ujungnya si siapa, Mira ini ngusir Anto, ya kan, suruh balik ke si selingkuhannya itu gitu. Nah, awalnya Anto nggak terima, tapi Mira ngomong, aku butuh waktu mas gitu kan, buat maksudnya buat mencerna ini semua gitu, biarin aku sendiri dulu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Anto keluarlah dari rumah itu, ninggalin anak-anak dan juga istrinya. Di itu Mira mulai merenung karena butuh butuh apa sih, ruang ya gitu kan, untuk menerima kenyataan bahwa ternyata suami yang selama ini dianggap setia, yang dianggap family man, ternyata memiliki selingkuhan di luar sana, bahkan sudah sampai memiliki anak gitu. Anak mereka masih bayi lagi gitu kan. Nah, waktu pun berjalan nih, seminggu 10 hari, akhirnya setengah bulan kemudian, entah entah mungkin ya karena udah 2 minggu juga ya kan mereka nggak ketemu atau apa, tiba-tiba Anto datang bawa makanan banyak banget, mah ini buat anak-anak, terus ngasih ke Mira juga gitu kan. Nah udah gitu, tapi kan bukan berarti Mira belum memaafkan, dan tuh tumben banget sifat Anto tuh saat itu tuh kayak baik-baik aja gitu loh, kayak seolah maksudnya kayak legowo-legowo aja gitu pas waktu Mira bilang apa sih, belum bisa, Antonya belum mengizinkan Anto untuk balik lagi gitu kan ke tengah-tengah keluarga mereka, keluarga kecil mereka, dengan legowo. Singkat cerita, setelah kedatangan Anto itu, Mira itu kayak orang gelisah gitu loh, kayak orang gelisah, nggak normal, maksudnya kayak nggak wajar gitu ya, itu ngerasain. Tapi Mira juga nggak mau susun gitu kan, yang dia rasain tuh yo keingetan suaminya mulu gitu kan, nggak tahu kenapa tuh hawa kangennya tuh luar biasa gitu. Dan ya pokoknya banyak hal-hal yang nggak ini gitu kan. Tapi selain itu Mira juga tiba-tiba apa sih namanya, jatuh sakit gitu, perkara karena si Mira ini kepleset di depan kamar mandi gitu kan. Dari situ tuh lumpuh, jadi dia pakai kursi roda lah intinya gitu kan. Katanya ada yang patah apa sih, tulang ekor atau apa, aku nggak tahu lah pokoknya, ya begitulah gitu kan, pakai kursi roda. Nah, karena si Mira udah kayak gitu gitu kan, Anto tuh memanfaatkan itu gitu loh, dengan alasan kamu kan sekarang udah nggak bisa jagain anak-anak, habis ngapa-ngapain, udah sih aku balik lagi ke rumah kita, biar aku yang ngurus anak-anak sama kamu gitu kan. Tadinya Miranya nggak mau, ibunya juga apa namanya, akhirnya dibujuk lah sama keluarga besarnya si Anto, sama keluarga besarnya Mira, akhirnya mau lah nerima lagi si Anto itu kan gitu. Nah, seiring waktu berjalan gitu kan, pada apa sih, Mira berobat ke sana kemari gak sembuh sembuh. Terakhir itu ada salah satu teman kita yang apa ya, bisa dikatakan ya yang ngerti hal-hal kayak gitu gitu kan, eh, ngomong gini, Mir kayaknya sakit lo nggak wajar, kalau gue saranin gini. Dari situlah dia tahu katanya di guna-guna sama istri mudanya, sama selingkuhannya ya, bukan istri mudanya, karena si Anto ini kekeh bilang kalau mereka tuh nggak dikasih ring nggak apa gitu, jadi hanya uh, berhubungan gitu aja gitu sama si selingkuhannya suaminya ini. Udah gitu, kenapa kemarin dia juga ngerasa tiba-tiba tergila-gila sama si Anto, ya karena digila-gila juga sama Anto, jadi double. Jadi si Mira ini kena serangan double kill kasarnya gitu. Kasian juga sih gitu, dan orangnya sampai sekarang ya masih di kursi roda. Kasian ya.